Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channelnya Intan Farhana. Dan di video kali ini saya mau sharing-sharing nih ya, mau bikin satu video tutorial tentang pemanfaatan AI (Artificial Intelligence) dalam pengembangan bahan ajar di jurusan akuntansi Universitas Syah Kuala. Nah, jadi saya sekarang sudah berkegiatan sebagai dosen di Universitas Syah Kuala, tepatnya di jurusan akuntansi. Dan di video tutorial kali ini juga merupakan bagian dari pelatihan dasar CPNS 2024. Nah, saya mau sharing-sharing tentang bagaimana sih AI bisa kita manfaatkan secara maksimal, secara optimal dalam pengembangan bahan ajar kita sebagai dosen. Nah, ya, jadi saya akan membahas beberapa aplikasi ini yang mungkin sudah cukup familiar bagi kita semua, seperti ChatGPT, kemudian ada beberapa juga yang akan saya bahas lain seperti Perplexity, Blackbox AI, kemudian juga ada AI untuk membuat slide presentasi. Ya, jangan lama-lama nih saya ngomong di sini, yuk kita bahas. Oke, baik teman-teman, untuk memulai video tutorial kita kali ini, saya mau mulai dengan membahas prompt frameworks ya. Jadi aplikasi AI itu kan banyak ya, banyak sekali. Dan kalau kita ngomongin chatbot seperti ChatGPT, kemudian ada Perplexity, Claude, ada Blackbox, dan berbagai chatbots AI lainnya, mereka sangat bergantung, atau AI itu sangat bergantung pada yang namanya prompt ya, atau perintah. Nah, jadi semakin detail perintah yang kita berikan kepada si AI itu, Artificial Intelligence, namanya juga kecerdasan buatan, maka dia akan semakin, dalam tanda kutip, semakin pintar. Nah, jadi tapi kalau misalnya kita memberikan hanya perintah sederhana, seperti contoh misalnya perintah sederhana, tolong jelaskan apa itu akuntansi, maka penjelasan yang akan kita dapatkan atau jawaban yang akan kita dapatkan dari si AI-nya juga tidak akan mendetail. Tapi ketika kita bisa memberi perintah yang lebih mendetail, maka jawaban yang kita akan dapatkan juga akan jauh lebih komprehensif gitu ya, bisa kita bilang. Nah, ada beberapa frameworks dari banyak hal yang telah saya pelajari sejauh ini mengenai prompt ya, perintah. Ada beberapa framework. Yang pertama ada dalam bentuk RTF atau RTF, ini paling sering saya gunakan ya, bagian yang ini, yang framework ini. Jadi di sini kita pertama memberikan role dulu, peran dulu terhadap si AI-nya, chatbots-nya dia itu berperan sebagai apa, kemudian tugasnya apa, dan kemudian nanti format yang akan kita dapatkan, kita expect dia untuk memberikan itu dalam bentuk seperti apa. Kemudian ada juga beberapa frameworks yang lain seperti TAG ini ya, dimana kita memulai dengan task dulu, apa sih tugasnya, kemudian kita meminta dia membuat apa, action, dan terakhir tujuannya apa ya. Jadi ada beberapa, ada BAB juga, ada before, actions, dan juga bridge-nya. Kemudian ada care, CARE, di mana kita memberikan konteksnya, action, result, dan juga example. Jadi sebenarnya prompt ini nggak mesti hanya satu, bisa jadi misalnya prompt yang pertama kita pakai dengan framework RTF, kemudian untuk follow up-nya kita memberikan konteks misalnya. Dan kemudian lanjut lagi steps. Jadi tergantung pada kemampuan kita untuk membuat prompt yang baik. Nah, balik lagi seperti yang saya bilang tadi, semakin banyak informasi yang kita berikan kepada si AI ini, chatbots-nya, maka dia juga akan semakin dalam tanda kutip pintar untuk memberikan jawabannya. Untuk yang kemudian kita akan review kembali. Namanya juga chatbots ini, kalau saya sendiri, saya menganggap ini sebagai brainstorming assistance ya. Jadi bukan sesuatu yang kita bisa bergantung 100% dia benar, karena banyak sekali sebenarnya informasi-informasi yang cukup kadang-kadang bisa misleading. Jadi perlu sekali review kembali yang kita lakukan sehingga
apa yang kita gunakan nantinya informasinya, apalagi untuk kita buat sebagai bahan ajar ya, itu nantinya akan reliable ya. Jadi kalau saya suka sekali untuk menggunakan aplikasi AI ini, at least chatbots ini, untuk sebagai writing assistant dan juga brainstorming assistant ya, teman untuk brainstorm. Kadang-kadang kita butuh teman ngobrol nih untuk brainstorming. Dan ini bisa menjadi yang cukup efektif lah untuk membantu. Nah, yang pertama ada ChatGPT yang sering dipakai. Kemudian juga ada Perplexity, ya, Perplexity. Dan juga ada Black Box. Nah, Black Box ini dia menggabungkan beberapa AI ya, seperti ChatGPT dan model-model AI lainnya. Kemudian juga yang baru dari Google ada Gemini ini sudah, nanti saya akan bahas Prom ini. Kemudian ada juga Claude AI. Claude AI ini dari yang saya lihat-lihat memang dia cukup pintar ya. Cuman yang agak tidak suka saya dari Claude AI ini adalah diminta phone number. Jadi kalau memang kira-kira nggak mau memberikan informasinya, maka mungkin bisa memakai beberapa aplikasi lain untuk di-compare-compare saja. Nah, di video tutorial kali ini kita akan ngomongin dari versi ChatGPT. Saya rasa sudah familiar untuk kita semua. Penggunaan ChatGPT yang biasa kita pakai ya, langsung aja kita bisa buat perintah di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai trik yang tadi, RTF tadi, nah kita bisa coba dengan seperti apa yang sudah saya buat seperti ini. Jadi saya mau bikin bahan ajar, ya kan, mau mengembangkan bahan ajar. Nah, jadi saya pastikan saya mengupload RPS-nya, jadi supaya nggak lari-lari nih apa yang dihasilkan oleh si ChatGPT ini. Jadi saya perintahkan dia sebagai seorang dosen di jurusan akuntansi yang mengajar tentang akuntansi pemerintahan. Semester ini dia mengajar semester 3, ini adalah introductory course. Nah, saya minta dia untuk mengembangkan bahan ajar untuk mata kuliah ini sesuai dengan RPS-nya dan juga sesuai dengan CPMK-nya. Jadi jangan sampai bahan ajar yang dia kembangkan itu lari-lari lah gitu ya petanya. Nah, jadi saya buat di sini untuk formatnya saya mau bahan ajarnya itu perlu ada topik, subtopik ya, definisi, kenapa topik tersebut penting, pertanyaan diskusi, dan bagaimana bahan ajar pertemuan tersebut akan mencapai CPMK. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat jawabannya, nah ini langsung dia per pertemuan ya. Jadi sudah per pertemuan di sini seperti apa, termasuk pertanyaan diskusi, capaian CPMK-nya seperti apa. Ini dia jelaskan sampai pertemuan 15 dan pertemuan 15, karena pertemuan 8 dan 16 itu UTS dan UAS ya. Nah, jadi ini seperti ini subtopiknya. Kalau di pertemuan 14-15 ada tentang IPSAS dan juga SDGs dan pelaporan keberlanjutan di sektor publik. Nah, ini kan petanya saja ya. Nah, jadi nanti kita bisa minta dia untuk mengembangkan lebih detail lagi nih. Nah, saya minta dia coba di pertemuan kedua, gitu. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi memang pada intinya adalah penggunaan chatbots ini adalah sebagai brainstorming assistant kayak saya bilang tadi. Dan kemudian nanti kita akan mereview kembali hasilnya. Jadi memang nggak bisa langsung plek-ketiplek itu langsung kita pakai ya. Jadi tapi di sini sangat-sangat membantu sehingga kita sudah punya nih pertanyaan diskusi yang akan kita pakai di kelas itu seperti apa. Nah, jadi penting buat teman-teman semuanya mengetahui prompt yang baik itu seperti apa ya. Nah, ada trik yang menarik untuk ChatGPT nih yang ingin saya juga kasih tahu kepada teman-teman semuanya. ChatGPT itu kan limited ya, kalau misalnya kita yang free, kita nggak ambil yang premium. Biasanya dia itu cuman bisa kita pakai untuk 25 chat. Setelah itu akan kembali ke mode
ChatGPT yang lain, bukan yang 4o ya, yang paling pinternya lah istilahnya. Nah, dia akan berubah yang agak kurang pinter nih. Nah, jadi untuk triknya supaya kita bisa save up 25 chatnya itu untuk hal-hal yang menurut kita nanti kita butuh dalam tanda kutip kepintarannya ChatGPT, ini kita bisa switch model di sini. Nah, bisa coba yang ChatGPT 4o mini. Nah, ini dia lumayan oke ya, dan dia oke lah ini untuk bisa kita pakai untuk perintah-perintah yang tidak perlu attach, yang kita nggak perlu attach file. Jadi kalau misalnya kita perlu attach file, kemudian link, biasanya memang yang paling oke itu pakai GPT-4o ya. Nah, jadi ini trik buat teman-teman semuanya dalam memakai ChatGPT, bisa pakai GPT-4o mini ini. Nanti kalau perlu kayak tadi yang di atas, attach dokumen, tinggal pakai GPT-4o. Kemudian ada Perplexity, pada prinsipnya sama penggunaannya, prompt-nya itu juga kurang lebih sama ya. Nah, tapi yang menarik dari Perplexity ini, kalau ChatGPT kan cuma bisa satu file ya, bisa dua sih memang ya, tapi akan cepat sekali kembali ke yang yang biasa lah ya, yang 4.0-nya, 4o-nya itu akan cepat sekali hilang. Nah, Perplexity ini itu dia kita bisa add sampai 3 file. Ini contoh ya, ini satu file saya upload, saya bisa upload sampai 3 file, sehingga jawaban dari Perplexity ini akan mengacu pada 3 file. Jadi ini sama, saya mengambil contoh dari prompt tadi, hasilnya kurang-kurang lebih. Jadi ini nanti bisa kita compare nih antara hasil dari Perplexity, ChatGPT, sama chat black box ini juga kita bisa compare, sehingga kita bisa review dan bisa tahu bahan ajar seperti apa yang oke nih untuk kita kembangkan lebih mendalam lagi untuk pertemuan yang spesifik yang mau kita kembangkan. Jadi pada intinya pada prompt sih ya, yang tadi saya sudah jabarkan di sini, pada promptnya ini yang penting sekali dalam penggunaan AI. Jadi kayak kalau black box ini juga yang menarik, dia bisa ngasih referensi nih. Contoh, jadi kayak misalnya saya minta dia ngasih link nih ya. Dalam pertemuan 11, kita memerlukan referensi untuk bahan standar akuntansi pemerintahan. Dan saya minta dia untuk memberikan link regulasi. Nah, menariknya, kalau link ini kita buka, maka nih nggak bisa dibuka nih, salah linknya. Tapi dia ada di sini ternyata nih, ya. Nah, jadi harus pinter-pinter ya lihatnya ya. Jadi agak-agak di trik nih sama black box. Nah, saya juga minta balance scorecard. Saya minta paper yang mendiskusikan tentang balance scorecard, dan dia ada ngasih beberapa nih di samping kanan. Ini contoh ya. Nah, jadi menarik juga untuk bisa di-compare dan juga dipakai secara simultan ya, maksudnya nggak cuman bergantung pada satu AI saja, sehingga bahan ajar yang kita kembangkan juga bisa lebih komprehensif dan juga lebih adaptif ya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, itu sedikit tentang chatbox ya. Triknya di sini jangan lupa teman-teman ya. Nah, kemudian saya mau juga memberikan sebuah trik terhadap pembuatan slide untuk bahan ajar. Jadi kan kita sebagai dosen itu kadang-kadang nggak punya waktu ya untuk bikin slide, karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan lain, baik itu administrasi di kampus ya, kemudian juga penelitian dan segala macamnya. Dan kita tuh sekarang bisa buat slide presentasi pakai Gamma. Nah, ada namanya Gamma AI atau Gamma App. Nah, ini saya memang share dengan orang lain, jadi akhirnya banyak sekali slide-slide presentasi orang lain. Tapi ini untuk tutorial kali ini saya mau kasih lihat. Nah, ini kita bisa masuk ke Gamma ini, nanti sign in. Setelah itu bisa di create new AI.
Di sini ada 3 prompt nih, bukan 3 prompt ya, 3 mode, 3 cara ya. Yang pertama ada generate, ini yang paling populer yang kita pakai prompt aja, one line prompt. Kemudian bisa paste in text, kalau kita punya notes tadi yang dari ChatGPT kita bisa masukkan, atau kita dari file. Ini kita coba ya, kita coba dari ini deh, paste in text, karena tadi sudah ada dari sini, dari ChatGPT ini. Kita coba paste. Nah, jadi nanti kalau ada dokumen juga bisa nanti. Coba ya, ini kita pakai ini dulu. Ini kita coba aja dulu untuk sampai segini ya. Ini kita ambil presentation, terus continue. Nah, di sini ini dia catatannya ya. Jadi sebenarnya dia bisa banyak, bisa sampai 25.000 kata gitu ya. Jadi bisa banyak catatannya. Nah, output language-nya tuh bisa ini. Nah, kalau saya biasa pakai condense ya, yang detail. Teksnya condense. Kemudian yang teks yang per card itu yang detail, karena untuk mengajar. Nah, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia bisa. Ini kita pakai coba dalam bahasa Indonesia. AI image-nya boleh nanti image yang dibuat oleh AI atau illustrations. Saya antara dua ya, biasanya antara image AI ataupun illustrations. Terus yaudah kita coba. Nah, kalau premium itu bisa sampai 30 cards. Tapi kalau misalnya yang free itu cuma bisa 8 atau 10 card deh, saya lupa. Nah, terus kita klik continue dan bisa kita pilih tema nih. Mau presentasinya slide presentasinya dengan tema apa. Ini misalnya yang agak lebih terang ya. Nah, terus kita generate. Oke, nah jadi sudah selesai. Ternyata dia sudah terhenti di 27. Mungkin sudah selesai ya materi yang bisa dia masukkan. Nah, jadi ini kalau kita lihat, nah ini kita bisa langsung edit nih di sini, teman-teman. Jadi di sini sistem dan proses penganggaran di sektor publik ya. Jadi tujuan pembelajarannya apa, kemudian kita di sini definisinya. Nah, nanti tinggal kita minta dia untuk menambahkan, ataupun kalau ada hal-hal yang kita bisa tambahkan, kita bisa tambahkan ya. Nah, ini. Jadi di sini per slide-nya kita juga bisa ngedit tuh pakai AI. Nah, ini yang saya suka. Jadi kita bisa improve writing-nya, kita bisa minta dia untuk translate, atau kita bisa minta dia misalnya please change the picture. Nah, sudah ganti gambarnya ya. Jadi atau kalau misalnya mau lebih ini, kita bisa tambahkan misalnya please change the picture into a more research like or more budgeting like picture. Nah, sembari kita menunggu, kita bisa lihat di bawah. Nah, nanti kita bisa mengedit tuh apa-apa aja yang menurut kita nggak sesuai dengan apa yang dia buat gitu. Dari segi slide-nya ya, kontennya, namanya juga AI ya, jadi kita masih perlu tambahan-tambahan gitu. Nah, ini contoh tadi, mana ya yang tadi sudah diganti ya, ini sudah berganti gambarnya. Nah, jadi kalau kita mau nambah slide juga bisa harusnya. Nah, ini dia, add a blank card. Nah, di sini nanti kita bisa tambah AI-nya mau buat apa, misalnya create a daerah. Kita coba ya. Nah, contoh ini kita bisa
Bisa nanti kalau memang nggak cocok sama apa yang kita expect, bisa ditambah lagi di sini. Be more specific, simplify, atau make it in English misalnya. Ini English UK. Kita translate, delays in regional budget. Nah, jadi ini sangat membantu. Misalnya kayak saya tuh ada ngajar kelas internasional. Kadang referensi slide yang saya punya itu masih dalam bahasa Indonesia. Nah, kadang kan untuk kita buat slide dalam bahasa Inggris tuh takes time, dan juga kita nggak punya banyak waktu ya. Ini jadi sangat bisa membantu. Nah, kalau misalnya kita mau translate semuanya sampai 28 slide, itu bisa langsung di sini nih, sebelah kanan atas. Nah, langsung di sini translate gitu. Itu bisa langsung, itu semua slide-nya akan ditranslate ya. Jadi kalau per slide kita bisa pakai prompt AI-nya di sini. Sangat membantu sih Gamma ini, tinggal nanti menyesuaikan dengan style kita masing-masing. Nanti kalau misalnya mau download jadi PPT, ini diekspor, kemudian export to PowerPoint. Kita bisa bikin, itu kan kalau dari tadi paste in text ya, sama ini generate ini pakai prompt, misalnya kayak gini nih, prompt kita mau bikin apa, dia bikin apa. Nanti bisa dieksplor juga teman-teman. Satu lagi yang mau saya kasih lihat adalah kita misalnya kita punya paper ya, terus kita mau minta dia untuk bikin PPT, mau itu paper, mau itu buku misalnya, atau bagian dari buku, kita minta dia untuk buatkan sebagai PPT. Nah, ini ada upload file, bisa, atau dari URL. Nah, kalau misalnya nih contoh saya pakai URL ya. Nah, ini contoh misalnya saya ada link dari Kementerian Keuangan ini mengenai prinsip dasar pinjaman daerah, mengenai pinjaman daerah. Maka saya copy linknya, saya bawa ke Gamma tadi, saya ambil dari URL. Saya masukkan ini, import. Nah, ini sudah, kemudian kita continue. Nah, there you go. Di sini menjadi catatan seperti tadi. Nah, dibuat, di-convert dari sini, kemudian dia mengkonvertkan ke dalam catatannya si Gamma. Tinggal kita minta, ini misalnya let's say saya minta 20 card. Ya, continue. Bertemanya generate. Nah, there you go. Jadi ini berdasarkan tadi link dari Kemenq tadi, sehingga saya bisa menjelaskan ke mahasiswa dalam slide gitu ya, dalam PPT slide. Nah, ini sudah masuk dasar hukum pinjamannya, konsep dasarnya seperti apa sih, dia sudah buatkan lebih ini. Tinggal kita kalau gambarnya kurang, maka tinggal kita minta dia untuk alter lah, ubah gitu gambar-gambarnya. Ya, pinjaman dapat berasal dari sumber. Nah, ini sumber-sumber pinjaman ini misalnya kalau nggak cocok ya tinggal kita minta dia listkan, instead of bikin piramid misalnya, tinggal kita minta dia untuk ubah gitu. Jadi ada banyak sekali yang bisa dieksplor dari si Gamma ini ya, sangat membantu. Kalau tadi juga misalnya punya paper ilmiah, bisa dicoba misalnya kayak gini, import file, maka upload di paper saya. Nah, kemudian kita continue, kita lihat bagaimana hasilnya. There you go. Ya, misalnya kita nggak mau masuk abstrak nih, tinggal delete aja. Oke. Kemudian tinggal kita buat, ini misalnya saya mau 30 cards. Continue. Fill, generate. There you go. Sudah selesai. Nah, ini penting nanti harus dipastikan lagi ini semuanya cocok dengan paper kita. Jangan nanti mungkin dia sudah memasukkan informasi-informasi lainnya yang tidak ada dari dalam paper itu ya. Nah, jadi nanti mungkin misalnya kayak gini, research questions focus on budgetary, ini mungkin nanti bisa saya edit apa research questionnya. Jadi tergantung ya sama apa yang ingin kita masukkan ke dalam presentasi kita, tapi ini sudah sangat membantu. Contoh misalnya seperti ini, mungkin nanti akan saya delete, saya akan masukkan framework yang sudah saya buat di paper instead of yang di
generate dengan AI ini. Jadi ini sudah sangat membantu pekerjaan kita, at least lebih dari 50%. Oke, baik teman-teman, mungkin segitu aja video tutorial saya untuk kali ini, penggunaan chatbots dan juga Gamma, dan juga nanti mungkin teman-teman bisa explore lagi bagaimana pengembangan bahan ajar dan juga slide presentasi untuk pengajaran di kelas. Terima kasih semuanya yang sudah Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.